Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryadi, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur. Saya diangkat sebagai dosen tetap berdasarkan surat keputusan Badan Pengelola Harian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah yang sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah Berau. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu aspek hukum dalam ekonomi. Adapun tujuan dari penyampaian mata kuliah ini adalah guna unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Dharma pertama tentang pendidikan. Dalam proses pengajaran mata kuliah ini, saya menggunakan teknik pendekatan DIA. D adalah delivery, artinya di mana saya menyampaikan materi perkuliahan dengan ceramah di kelas. Kemudian dalam penyampaian materi di kelas, saya berusaha menciptakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan pengajar. Kemudian A adalah assessment, artinya assessment adalah bagaimana kita mengukur kinerja mahasiswa dengan suatu alat ukur. Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengetahui dan memahami serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat nanti, khususnya di dunia kerja, mengenai hukum-hukum atau norma-norma yang berkaitan dengan ekonomi, sehingga dapat mewujudkan perilaku yang berkeadilan, wajar, sehat, dan dinamis di dunia bisnis. Pada proses delivery materi pembelajaran kepada mahasiswa, saya mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang tertuang dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, sehingga ada kesesuaian atau keselarasan antara capaian pembelajaran mata kuliah dengan tujuan pembelajaran mata kuliah yang pada akhirnya dapat mewujudkan kompetensi mahasiswa. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi ini adalah bahwa mata kuliah ini membahas mengenai aspek hukum dan aturan-aturan yang berkaitan dalam berbagai kegiatan perekonomian di Indonesia. Juga dibahas tentang perjanjian dan perikatan. Selanjutnya juga dibahas mengenai aspek hukum di dalam transaksi sewa guna usaha. Selanjutnya aspek hukum waralaba. Kemudian juga mengenai aspek hukum di dalam dunia asuransi dan perbankan. Dan juga akan dibahas mengenai perjanjian jual beli, hak atas kekayaan intelektual, hukum jaminan, perlindungan konsumen, perjanjian jual beli, hukum kepailitan, dumping dan anti dumping, serta sengketa bisnis dan cara penyelesaiannya. Adapun bahan kajian yang saya sampaikan yang sesuai dengan kontrak perkuliahan, yakni satu, di pertemuan pertama itu akan membahas mengenai pekerjaan hukum, hukum bisnis, sistematika hukum, subjek hukum, dan objek hukum. Kemudian pada pertemuan kedua akan dibahas mengenai hukum perikatan dan perjanjian. Di pertemuan ketiga akan dibahas mengenai aspek hukum sewa guna usaha atau leasing. Di pertemuan keempat akan dibahas mengenai aspek hukum waralaba atau franchise. Selanjutnya di pertemuan kelima yang akan dibahas adalah hukum asuransi dan perbankan. Sedangkan di pertemuan ke-6 akan membahas mengenai perseroan terbatas atau PT.
Pertemuan ketujuh kita akan membahas mengenai aspek hukum pajak. Dan di pertemuan ke-8 akan dibahas mengenai hak atas kekayaan intelektual. Selanjutnya di pertemuan ke-9 akan membahas mengenai hukum jaminan. Pertemuan ke-10 mengenai perlindungan konsumen. Pertemuan ke-11 mengenai perjanjian jual beli. Pertemuan ke-12 mengenai hukum kepailitan. Di pertemuan ke-12 akan membahas mengenai dumping dan anti dumping. Sementara terakhir di pertemuan ke-14 adalah mengenai sengketa bisnis. Sementara pada aspek asesmen, saya akan mengukur kinerja mahasiswa dengan menggunakan beberapa alat ukur, yaitu kehadiran dengan bobot 10%, penugasan dengan bobot 10%, keaktifan di kelas bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikut adalah proses pembelajaran yang saya lakukan pada kelas malam yang dituangkan di dalam video singkat. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Malam ini kita adalah pertemuan perkuliahan kita yang ketiga, ya, ketiga. Nah, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sampaikan, maka materi kita malam ini adalah mengenai aspek hukum sewa pengusaha atau leasing. Nah, sebelumnya di pertemuan kemarin, pertemuan kedua, pertemuan yang lalu, yaitu kita refresh sedikit, itu kita membahas mengenai perikatan dan perjanjian. Apakah ada yang bertanya mengenai pertemuan kemarin? Pertemuan mengenai materi kemarin? Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pertemuan sebelumnya kemarin, Pak. Kemarin kan kita tentang hukum perikatan dan perjanjian, Pak. Di penjelasan Bapak sebelumnya menurut catatan saya ini adalah syarat sahnya suatu perjanjian adalah meliputi syarat subjektif, ya, yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan, dan syarat objektif yang meliputi hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Nah, dalam kenyataannya sehari-hari, Pak, bagaimana dengan anak-anak atau kami yang berbelanja di warung itu, Pak? Nah, itu kalau dihubungkan hal tersebut dalam suatu transaksinya yang dilakukan dikaitkan dengan syarat sah perjanjiannya bagaimana, Pak? Seperti itulah. Baik, terima kasih Mas Saudara Martin, bahwa pertanyaan yang bagus sekali ya mengenai perikatan dan perjanjian seperti telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa syarat sah suatu perjanjian itu ada dua, ya, dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif. Nah, syarat subjektif itu berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan, artinya kecakapan bertindak hukum. Kemudian syarat objektifnya itu adalah mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Yang sebab yang halal kita tahu artinya sebab itu yang diperjanjikan itu isinya tidak bertentangan dengan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berkaitan dengan jual beli atau transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, ya, ini seperti yang sudah kita temukan sehari-hari lah, tidak asik. Kita sendiri juga mungkin sering menyuruh adik-adik kita belanja di warung, ya. Nah, ini berkaitan dengan syarat itu termasuk ke dalam syarat yang subjektif, artinya syarat subjektif yang berkaitan dengan kecakapan. Nah, artinya kecakapan bertindak hukum ini itu ada syaratnya, ya. Artinya kecakapan seseorang itu dianggap cakap berbuat hukum apabila dia memenuhi syarat cakapnya itu seperti usia. Seorang dianggap dapat bertindak hukum itu harus memenuhi syarat kedewasaan usia. Nah, Undang-Undang KUH Perdata itu menganggap seorang itu yang dewasa apabila dia berusia sudah 21 tahun dan atau pernah menikah. Artinya walaupun dia belum berusia 21 tahun tapi sudah pernah menikah, maka dia sudah dianggap
dewasa. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Ini kan di bawah umur kan? Umur Pak. Berarti tidak memenuhi syarat kedewasaan tadi, cakapan tadi, karena di bawah usia. Bagaimana? Nah, artinya dia tidak memenuhi syarat subjektif mengenai kecakapan. Nah, konsekuensinya apabila syarat perjanjian itu tidak terpenuhi itu ada dua, ya. Jadi kalau syarat subjektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu artinya transaksi, ya, ini perjanjian jual beli, tapi tidak secara tertulis kan transaksinya. Nah, perjanjian jual beli ini, transaksi jual beli ini termasuk dalam syarat subjektif. Jadi syarat subjektif tidak terpenuhi, itu konsekuensinya adalah atas transaksi itu atau atas perjanjian itu bisa dimintakan pembatalan, ya. Nah, sementara kalau yang syarat objektif seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu, bahwa kalau tidak terpenuhi syarat objektif, maka atas perjanjian itu, atas transaksi tersebut itu batal demi hukum. Nah, bedanya apa? Kalau syarat subjektif itu dapat dibatalkan, artinya tidak serta-merta batal, kecuali ada yang menggugat atau menuntut untuk dibatalkan karena merasa dirugikan, ya. Nah, itu dapat dibatalkan. Nah, kalau syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula perjanjian itu atau transaksi itu yang tidak pernah ada, ya. Artinya dibatalkan itu. Secara hukum dibatalkan. Nah, berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, itu berarti syarat subjektif. Artinya dapat dibatalkan. Artinya bahwa selama transaksi itu tidak ada yang menggugat atau menuntut untuk pembatalannya, maka transaksi tetap berjalan. Kecuali ternyata, ya, namanya anak-anak bawa uang 50.000, belanjanya 30.000, dikembalikan cuma 5.000. Nah, karena ada unsur kerugian di situ. Nah, makanya yang dewasa bisa nuntut, gitu loh. Ini tadi yang bawa uang sekian, kan dia beli cuma segini, ya. Nah, kenapa cuma itu? Nah, itu jadi bisa dibatalkan, tapi selama tidak ada yang menggugat atau jalan lancar, berarti dianggap sah. Jadi transaksi dianggap normal saja. Baik, ya, kita akan lanjut ke masalah materi hari ini. Jadi sesuai dengan kontrak perkuliahan yang kita sampaikan terdahulu pada pertemuan pertama, itu kita akan selama 1 semester, seharusnya selama 1 semester itu 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS kan. Jadi dikurangi itu berarti ada 14 pertemuan. Yang isinya adalah seperti yang tertera itu mengenai pembinaan hukum perikatan, aspek hukum usaha usaha, aspek hukum waralaba, asuransi dan perbankan, mengenai PT, ya, kemudian hak atas kekayaan intelektual, jaminan, perlindungan konsumen, nah perjanjian jual beli, ya, nanti kita bahas tersendiri, kemudian hukum kepemilikan, damping dan pendamping, yang terakhir nanti adalah sengketa bisnis. Nah, sesuai dengan kontrak juga, tiap pertemuan ke-8 kita akan buat OTS, kemudian di pertemuan ke-16 adalah UAS. Ya, baik. Nah, berkaitan dengan hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, maka materi yang kita bahas adalah mengenai aspek hukum sewa rumah usaha atau leasing. Ada yang tahu sudah leasing itu apa? Atau pernah mendengar? Nah, mendengar EIF? Finance. Adira, itu leasing. Ya. Anggapannya leasing, ya. Pernah kredit motor atau HP? Pernah. Saya juga semua. Ya, tapi nah inilah sebenarnya ada beda antara leasing dengan finance. Ya, ada beda. Nah, cuma biasanya kita menganggap bahwa FIF Adira itu sebagai lembaga leasing, itu belum tentu. Ya. Nah, apa bedanya? Kenapa bedanya? Artinya akan kita sampaikan, nanti saya sampaikan apa sebetulnya bedanya di mana. Kalau FIF itu belum tentu
leasing. Kita lanjut mengenai materi inti hari ini adalah mengenai aspek hukum sewa guna usaha atau leasing. Nah, tujuan dari pertama adalah tujuan pembelajaran kita malam ini adalah pertama supaya mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian sewa guna usaha. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang dasar hukum sewa guna usaha. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme perjanjian sewa guna usaha. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang jenis kegiatan sewa guna usaha atau leasing. Selanjut. Nah, sementara pengertian sewa guna usaha itu sebetulnya apa sih? Nah, jadi menurut definisi dari SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan mendefinisikan bahwa sewa guna usaha itu merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal. Penyediaan barang modal untuk digunakan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih atau hak opsi bagi perusahaan tersebut untuk membeli atau tidak membeli barang yang menjadi objek sewa guna usaha yang dimaksud, ya, berdasarkan dengan nilai penawaran sesuai dengan nilai akhir, ya, yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, pengertian yang lain yang disampaikan atau tercantum dalam SK Menteri Keuangan itu sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan, tetap, ya, ada unsur pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, ya. Jadi ada dua unsur, satu pembiayaan, lembaga pembiayaan, yang kedua adalah yang dibiayai apa? Menyediakan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi ada unsur-unsurnya di situ, ya. Nah, unsur-unsurnya apa dari pengertian itu? Yang pertama, leasing itu adalah lembaga pembiayaan. Ya. Kemudian yang kedua, yang disediakan atau yang dibiayai adalah barang modal. Kemudian yang ketiga, jangka waktunya tertentu disesuaikan dengan nilai ekonomis dari barang yang menjadi objek leasing tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah pembayarannya itu dilakukan secara berkala. Jadi bukan sewaktu-waktu. Jadi secara periodik, ya. Misalnya pembayaran itu harus tiap tanggal 15 per bulannya, tiap bulannya. Maka selalu tanggal 15, ya. Apabila ketemunya nanti hari libur atau tanggal merah atau pernyataan dari pemerintah itu hari libur, maka tergantung kebijaksanaan dari perusahaan leasing tersebut, apakah dia mundur atau maju, dimajukan, ya. Tanggal 15 nanti tanggal merah, apakah nanti tanggal 14 harus membayar atau tanggal 16 harus membayar, hari kerja berikutnya atau hari kerja sebelumnya. Nah, ini unsur-unsur dari sewa guna usaha. Iya, Pak. Baik. Ini kan kalau dari yang saya tangkap tadi terkait leasing, kan tadi dijelaskan bahwa leasing itu adalah bentuk kegiatan pembiayaan perusahaan untuk barang modal, ya kan? Ya. Terus pembayarannya dalam jangka waktu tertentu. Kan banyak kejadian itu dari pihak leasing ketika leasing mau melakukan pembiayaan barang modal kepada saya, misalnya nasabah, ketika terjadi barang rusak atau defek terhadap barang modalnya tersebut, jaminannya bagaimana, Pak? Apakah nanti diganti dengan yang baru atau bagaimana, Pak? Soalnya kan itu kan pasti kerugian bagi si nasabahnya kalau terjadi kerusakan atau defek dari pembiayaan yang dilakukan. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus, Saudara Angga. Jadi bagaimana, mungkin bisa saya rangkum pertanyaannya, bagaimana atau siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan atas objek sewa guna usaha atau leasing tersebut, ya. Baik, berikutnya ini kita sampaikan bahwa berkaitan dengan
para pihak yang terlibat di dalam kegiatan leasing itu ya. Nah itu ada lessor, itu artinya perusahaan leasingnya atau perusahaan pembiayaannya. Yang kedua adalah leasing. Jadi nanti pertanyaan Bapak atau Saudara Angga akan terjawab pada ini ya, pada slide ini. Yang ketiga adalah supplier, ini yang mengadakan barangnya. Yang keempat adalah asuransi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Saudara Angga tadi, maka yang akan bertanggung jawab atau yang akan menutup risiko itu adalah perusahaan asuransi. Ya, perusahaan asuransi. Jadi ada 4 pihak yang terlibat. Nah, bagaimana itu? Bagaimana mekanismenya transaksi leasing itu akan terjadi? Bisa saya jelaskan bahwa sesuai dengan para pihak yang terlibat dalam transaksi sewa guna usaha atau leasing, itu ada lessor dan sudah dijelaskan sebagai perusahaan leasing yang menyediakan barang atau yang melakukan pembiayaan. Kemudian ada supplier, leasing itu artinya yang menyewa atau yang membutuhkan barang modal ya. Kemudian yang terakhir itu ada asuransi. Nah, dasar dari transaksi tersebut atau transaksi sewa guna ini berdasarkan suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian leasing ya. Perjanjian sewa guna usaha antara lessor dan leasing ya. Nah jadi misalnya contoh ya, mungkin bisa saya gambarkan. Ini ada lessor, ada leasing, ada asuransi, dan ada supplier. Nah, bagaimana peran masing-masing pihak ini? Artinya misalnya ini adalah PT A ya sebagai perusahaan leasing, ini PT B sebagai nasabah atau yang membutuhkan barang modal. Ya. Nah, misal kalau kata PT B ini adalah kontraktor yang membutuhkan barang alat berat, barang modal kerja ya, alat berat, kata ekskavator atau doser atau apa semacam itu. Kalau kata dia membutuhkan ekskavator ya, karena dia tidak miliki, dia punya proyek ya. Nah tidak ada mau beli mahal ya uang. Nah makanya perusahaan leasing ini salah satu transaksi leasing ini salah satu solusi ya di dunia bisnis untuk pengadaan barang ya. Dibanding kalau beli nggak sanggup, tapi harus bisa ditebakkan. PT B akan menghubungi PT A sebagai perusahaan leasing ya. Saya butuh nih 2 ekskavator, bagaimana ya. Kemudian oleh lessor akan mengunjungi leasing untuk survei mungkin ya bagaimana kredibilitas perusahaan ini. Setelah disetujui maka dia akan mengirim langsung barang yang diminta ke PT B ya, sebagai perusahaan yang membutuhkan barang modal tersebut. Nah atas barang ini atau objek sewa guna ini, maka PT A mengajukan asuransi untuk pertanggungan atas barang modal tadi ya. Nah tapi yang mengajukan PT A, tapi yang menanggung atau yang membayar preminya itu dibebankan kepada PT B sebagai pengguna atau penyewa ya. Nah ini terjadi apabila PT A ini merupakan sekaligus sebagai supplier. Jadi mekanisme yang saya jelaskan tadi, apabila PT A ini sekaligus dia sebagai supplier, taruh kata dia PT UT ya, karena dia juga memproduksi barang ekskavator itu, alat berat itu ya. Tapi nah dalam hal lain ternyata PT B ini selain butuh ekskavator, dia juga membutuhkan mesin genset misalnya atau generator dengan spesifikasi 10 kV
kilowatt ampere ya. Nah dia akan mencoba menghubungi, bisa nggak kamu juga mengajarkan barang ini, saya butuh ya. Nah generator kan bukan produksi dari PPA. Atas permohonan itu bisa PPA menyetujui, maka UT tadi ya, dia akan menghubungi supplier yang produsen atau yang menjual generator ya. Dia akan membeli ke supplier, tapi di apa, lessor memerintahkan kepada supplier bahwa barang yang dibeli tolong dikirim ke leasing atau PTB tadi. Nah kemudian atas barang generator juga dibikinkan perjanjian sewa guna usahanya. Nah atas barang ini juga didaftarkan perlindungan ke asuransi. Oke? Paham ya? Jadi ada dua kemungkinan. Jadi satu tadi, yang pertama adalah apabila lessor bertindak juga sebagai supplier. Mekanisme kedua apabila lessor membutuhkan supplier pihak lain ya, karena barang modal yang dibutuhkan bukan produksinya atau bukan yang dijualnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Ada berapa jenis kegiatan leasing dan bagaimana cara membedakannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, bagus. Ya, jadi dari awal tadi sudah pada pengertian, ya, pengertian di awal itu sudah saya paparkan. Di pengertian itu, nah ini ada jenis kegiatan leasing itu ada dua, ada finance leasing dan ada operating leasing. Nah, apa bedanya sih? Ya. Jadi finance leasing ini transaksi yang ada atau disertai dengan hak opsi. Finance leasing. Sementara yang operating leasing itu tidak ada hak opsi. Apa itu hak opsi? Hak opsi itu adalah suatu hak yang diberikan kepada leasing. Hak opsi itu opsi atau opsi ya, yang diberikan kepada leasing untuk membeli barang modal yang menjadi objek sewa guna usaha tadi ya. Pada masa atau akhir masa kontrak ya, pada masa kontrak ya. Itu tadi dengan nilai atau harga yang disepakati. Otomatis kan sekian lama ada nilai penyusutan barang kan, tidak sesuai dengan harga yang baru. Nah kalau disepakati dengan harga yang ditetapkan itu si leasingnya menerima ya, menggunakan, artinya dia menggunakan hak opsinya, maka dia akan dapat membeli barang modal tersebut. Nah berbeda dengan yang operating leasing yang tanpa hak opsi. Jadi setelah masa kontrak berakhir, ya sudah, barang kembali ke lessor ya. Barang yang menjadi objek leasing tadi kembali ke lessor. Baik, cukup jelas? Jelas. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Baik, silakan. Saudara Edir. Ya, saya lihat juga di materi dan dari penjelasan Bapak yang dimana di unsur-unsur leasing ini poin pertama tadi dijelaskan bahwasanya yaitu suatu lembaga pembiayaan. Nah, saya cerna di sini suatu lembaga pembiayaan ini yaitu di dunia bisnis. Nah, kemudian pertanyaan intinya Pak, apa manfaat leasing bagi pelaku usaha? Baik, terima kasih. Pertanyaan juga yang bagus. Baik. Jadi di awal tadi sudah saya singgung sedikit ya, apa sih manfaatnya perusahaan leasing ini atau perusahaan pembiayaan ini ya. Nah dalam hal tadi saya singgung bahwa ini menjadi satu solusi di dunia bisnis bagi perusahaan yang membutuhkan barang modal tapi tidak mampu membeli atau mengadakan sendiri barang modal tersebut, sehingga
untuk tetap berjalannya kerjanya perusahaan ini, maka dia akan mencari pihak lain yang bisa mengatasi hal tersebut. Dibandingkan kalau dia mengajukan kredit ke bank, ya. Kredit ke bank dia akan lebih, ini kreditnya kredit investasi karena barang modal. Tentunya urusannya atau prosedurnya akan lebih ribet, lebih panjang, ya, lebih panjang, lebih ribet, gitu kan. Nah, sementara ada pihak lain atau perusahaan lain yang bisa memberikan solusi yang sama dengan persyaratan yang lebih mudah, ya, dengan prosedur yang lebih gampang. Kemudian mungkin dengan nilai sewa atau harga sewa yang lebih ringan dibandingkan kalau dia mencicil ke bank. Nah, jadi manfaatnya di situ. Cukup jelas, Saudara Hadir? Ya Pak, jelas, makasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ini cukup jelas ya? Baik. Nah, kemudian terakhir jenis kegiatan. Tadi ada jenis kegiatan lain, ya, selain operating leasing dan finance leasing. Itu ada yang disebut dengan direct finance lease. Ini adalah jika pihak lessor belum memiliki barang yang dikehendaki oleh leasing, ya seperti tadi ya, ini mengenai lessor, ini sekaligus menyewakan barang tersebut kepada leasing dapat menentukan spesifikasi barang. Dia menentukan nih generatornya, yang tipenya apa, mereknya apa, berapa kafenya, ya disesuaikan. Jadi kita bisa request. Ya, bisa request terhadap barang yang diminta, ya. Nah, kemudian itu tadi sudah saya jelaskan, si perusahaan, si lessor akan menghubungi supplier untuk pengadaan barang ini. Itu direct finance leasing, ya. Kemudian yang keduanya adalah sales and leaseback. Nah, artinya sales and leaseback ini prosesnya adalah, bisa saya jelaskan tadi, misalnya leasing ini PTB ya, PTB dia mempunyai misalnya 3 unit, sudah punya 3 unit ekskavator. Dia sudah mempunyai 3 unit eksa ya, 3 unit ekskavator. Tapi dia butuh dana untuk pengerjaan awal kontrak yang diterima. Ya, misalnya ada land clearing, ya, dengan luas berapa ratus hektar. Jadi dia membutuhkan dana awal untuk kerjaan awal, maka sementara dana tersebut dia tidak mencukupi, tidak memiliki dana sebesar itu. Nah, atas itu dia bisa melakukan solusi, dia akan menghubungi lessor, ya. Lessor, saya butuh dana nih, saya punya 3 unit ekskavator, ya, 2 saya jual, tinggal 1 saya tawarkan, 2 nih, 2 unit ekskavator saya tawarkan, saya butuh tinggal 1. Oke, baik, bilang lessor, Yuti tadi misalnya ya. Oke, dia akan survei barangnya bagaimana untuk menentukan apa, untuk menentukan harganya. Baik, akan saya beli dengan harga sekian. Nah, apabila lessor sini menyetujui, maka transaksi jual beli atas 2 unit tadi akan terjadi. Ya, ini transaksi jual beli ya, jual beli dulu nih. Tapi dengan perjanjian, dengan syarat oleh leasing, barang ini saya jual ya ke lessor, tapi akan saya sewa kembali. Nah, transaksi kedua adalah sewa guna usaha. Ya, pertama itu adalah jual beli transaksinya, kedua adalah sewa guna usaha atau leasing. Sudah dijual, sewa lagi. Nah, saya akan jual 2, tapi setelah itu saya akan sewa atas barang itu. Nah, ini transaksi kedua. Nah, transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha. Sewa guna usaha. Nah, ini transaksi ketiga adalah sewa guna usaha.
Paham ya? Paham. Nah, jadi dia akan sewa kembali, dua ini akan disewa, dua unit ini, dua unit dia akan sewa. Nah, itulah yang disebut dengan sales. Dia akan jual, tapi kemudian lease back, sewa kembali. Ya Pak, Paham. paham Pak? Hah? Ada yang ditanyakan? Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan dan cukup jelas, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan flashback kembali, ya, kita refresh mengenai materinya. Pertama, leasing pengertian itu apa sih? Unsurnya apa? Unsurnya dari leasing pertama pembiayaan, kedua barang modal, ketiga Pihaknya. Realisor, leasing, sales. dan pengertian apa? Ada jangka waktu. Nah, jangka waktu tertentu. Kemudian terakhir dan pembayaran secara berkala. Oke. Ya. Kemudian mekanismenya leasing sudah tadi ya. Ya. Kemudian apa? Berapa jenis kegiatan leasing? Ada open leasing, Sama finance lease. nah, ada finance leasing. Finance lease dengan hak opsi, open leasing tanpa hak opsi. Kemudian jenis yang berikutnya adalah finance lease, itu dibedakan lagi atas dua. Ada yang direct finance lease, kemudian yang ketiga yang kedua adalah self finance lease. Cukup bisa dipahami ya? Baik, demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita mengenai sewa rumah usaha. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita akhiri pertemuan malam ini, pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.